teman-teman semua, di tengah terik sang mentari, saat ini saya sedang menyusuri tembok benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta yang sedang dilakukan revitalisasi tembok benteng Keraton Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya Sobat TN dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat dan bugar tentunya. Perjalanan kali ini aku akan berkeliling dari titik 0 km Jogja dengan berjalan kaki, selanjutnya menyusuri tembok benteng Keraton Yogyakarta. Sejauh mana proses revitalisasi tembok benteng tersebut? Ikuti terus penelusuran ini hingga rampung. Sobat TN, ini adalah alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Nah, sejak COVID-19 menerpa negeri ini, alun-alun utara pun mengalami perubahan. Di pagar besi mengelilingi seluruh alun-alun utara, rumput-rumput pun berubah jadi pasir putih lembut, seperti yang tampak dalam gambar tersebut. Aku masih ingat saat Sekaten 2019 sebelum COVID-19 masih bisa bergulingan di tengah alun-alun dan ngaso di rerimbunan dua pohon beringin dan saksikan Sekaten 2019. Sobat TN, alun-alun utara adalah landmark berupa tanah lapang yang tidak dipisahkan dengan Keraton Yogyakarta. Selaras namanya, lokasi alun-alun utara berada di sebelah utara atau sisi depan dari Keraton Yogyakarta. Terkait sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755 telah dibahas di channel ini pula secara komprehensif. Nah, Sobat TN, lokasi alun-alun utara juga berdekatan dengan lokasi yang jadi daya pikat wisatawan seperti Masjid Gede Kauman, Sentra Gudeg Vigilan, Malioboro, dan Benteng Vredeburg yang kini juga telah rampung revitalisasi, makin kinclong dan futuristik. Seiring COVID-19, Keraton Yogyakarta pun berbenah. Revitalisasi tembok benteng Baluwerti yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dimulai dan dikebut. Sobat TN, saat ini aku berada di Plengkung Vigilan. Nah, perlu diketahui bahwa Plengkung Vigilan ini merupakan revitalisasi kawasan Vigilan atau Jalan Ibu Ruswo sepanjang sekitar 200 meter dan revitalisasi pertama. Nah, perlu diketahui bahwa tujuan revitalisasi adalah mengembalikan bentuk benteng Keraton Yogyakarta seperti aslinya. Inilah situasi terkini di seputar atau di sekitar Plengkung Vigilan. Kita bisa lihat dan saksikan begitu megah dan futuristik tembok benteng Keraton Yogyakarta di Plengkung Vigilan pasca revitalisasi. Dan saya akan segera menyusuri hingga di Jalan Kenekan dan sampai bastion pojok benteng Lor Wetan. Sobat TN, Keraton Yogyakarta memiliki dua lapis tembok benteng. Lapisan dalam berupa tembok cepuri yang mengelilingi kedaton atau kawasan keraton. Yang kedua adalah tembok Baluwarti, berasal dari bahasa Portugis yaitu baluarte, yang juga berarti benteng. Tembok Baluwarti jauh lebih luas dan kokoh, yang melingkupi kawasan tempat tinggal kerabat sultan dan juga pemukiman abdi dalem. Kerap disebut kawasan Jerun Beteng. Nah, orang Jawa menyebut benteng adalah beteng tanpa huruf N. Setelah berjalan kaki sekitar setengah jam sampai juga di pojok benteng Lor Wetan atau Jokteng Utara Timur. Sobat TN, aku seperti merasakan di negeri dongeng, sensasi masa lalu. Inilah kemegahan bastion pojok benteng Lor Wetan dilihat dari dalam. Tempat tulisan dilarang naik atau memanjat dengan pagar besi terkunci rapat. Perlu Sobat TN ketahui bahwasannya setiap sudut benteng ini memiliki bastion yang dilengkapi dengan meriam dan lubang kecil
untuk mengintai musuh. Saat ini bastion lebih dikenal di kalangan masyarakat Yogyakarta sebagai Pojok Beteng, disingkat Jokteng. Pojok Beteng ini memiliki arsitektur yang sama di keempat sudutnya. Pojok Beteng Lor Wetan ini pernah hancur saat geger Sepai pada tahun 1812. Terkait sejarah geger Sepai atau Sepoi akan dikupas tuntas di video berikutnya. Sobat TN, tinggi tembok bagian luar 5,17 hingga 3,65 meter, sedang tinggi tembok bagian dalam 3,47 hingga 2,02 meter dengan ketebalan rata-rata 5 meter. Di bagian keempat sudut benteng terdapat struktur segi empat yang menonjol, itulah disebut bastion. Setelah melintasi Jalan Kenekan, Mangunegaran, dan Jokteng Lor Wetan, aku pun terus menyusuri tembok benteng Keraton Yogyakarta. Tepat siang bolong yang begitu panas. Teman-teman semua, di tengah terik sang mentari, saat ini saya sedang menyusuri tembok benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta yang sedang dilakukan revitalisasi tembok benteng Keraton Yogyakarta. Saya akan mencoba menyusuri sampai di mana progres tembok benteng Baluwerti dikerjakan. Suasana yang begitu panas di sekitar benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Suryo Mentaraman dan kita bisa lihat kondisi Jalan Suryo Mentaraman sudah tuntas 100% dan kita akan melanjutkan kembali untuk menelisik ke arah selatan, yaitu sampai Plengkung Matyosuro. Mengulik sepenggal sejarah bahwa Benteng Baluwerti dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang merupakan Raja Jogja kala itu dan rampung pada era Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pada awalnya benteng ini sebagai pertahanan akan serangan musuh. Awalnya terdiri dari 5 buah pintu sebagai akses atau dikenal dengan sebutan plengkung karena bentuknya yang melengkung. Antara lain Plengkung Tarunosuro atau Wijilan, Plengkung Nirboyo atau Gading, Plengkung Jagasura, Plengkung Jogoboyo, dan Plengkung Matyosuro atau Plengkung Buntet. Pucuk dicinta ulam tiba nih. Nah, kebetulan aku menemukan tangga dari bambu. Nah, ini aku coba memanjat tembok benteng Baluwerti. Inilah kondisinya dilihat dari atas. Kita bisa lihat sekelilingnya, dan ini ada di Jalan Suryo Mentaraman, dan ternyata kita bisa melihat bagaimana sekeliling tembok benteng dari atas. Akhirnya aku sampai juga di Plengkung Matyosuro. Nah, teman-teman semua, proyek revitalisasi benteng sisi timur adalah tahap kedua yang dimulai dari pojok benteng utara timur menuju Plengkung Matyosuro. Inilah kondisi terkini Plengkung Matyosuro. Perlu diketahui bahwa dahulu Plengkung Matyosuro menjadi pintu gerbang utama menuju kediaman putra mahkota Keraton Yogyakarta. Namun Plengkung yang tinggal sisa-sisa ini rusak karena serbuan Inggris pada tahun 1812 yang disebut geger Sepei. Gerbang ini sempat ditutup Keraton Jogja, oleh karena itu dikenal dengan Plengkung Buntet. Meski ada pemugaran pada tahun 1830-an, namun bentuk asli Plengkung tidak dikembalikan lagi ke bentuk semula. Sobat TN, di ujung Jalan Suryo Mentaraman ini, tepatnya di Plengkung Matyosuro, aku coba tampilkan 2 video yang berbeda yang aku ambil pada hari ini pada Juni 2024 dan sebelumnya pada Agustus 2023. Sobat TN, saat ini progres revitalisasi tembok benteng Baluwerti pada Juni 2024 sudah mencapai Jalan Matyosuro. Kita bisa saksikan para tukang yang sedang sibuk mengerjakan di kawasan Jalan Matyosuro ke arah selatan.
Sobat TN, ternyata warga yang terdampak revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta dapat bebungah atau uang ganti rugi. Nah, bebungah itu berdasarkan besar kecilnya bidang tanah. Seperti misalnya warga RW 14 Panembahan Keraton Yogyakarta di Jalan Suryo Mentaraman menyatakan bahwa pemberian uang itu dinamakan bebungah. Dijelaskan bahwa warga menempati tanpa ada sertifikat Sultan Ground atau SG. Lantaran tidak ada sertifikat, warga tidak memiliki hak untuk menawar besarnya uang bebungah yang diberikan pihak Keraton Yogyakarta. Data yang berhasil dihimpun bahwa besaran bebungah menyesuaikan anggaran yang dimiliki Keraton Yogyakarta, tetapi disesuaikan dengan luas bangunan dan juga jenis bangunan rumah, apakah semi permanen atau permanen. Ada yang mendapatkan bebungah 50 juta, 80 juta, 90 juta, 200 juta, hingga 250 juta. Demikianlah informasi progres revitalisasi tembok benteng Keraton Yogyakarta. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam rahayu, salam budaya, jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.